Hari ini saya tidak ke kebun nilam, tapi ke dapur ibu. Sudah setahun saya kembali dari kota ke desa dan pagi ini saya ingin menikmati lagi kue buatan ibu saya. Kue yang dulu sering beliau buat waktu saya masih kecil. Bukan kue mahal, bukan resep rumit, tapi rasanya selalu melekat. Jadi hari ini saya yang menumbuk berasnya, ibu yang mengayak. Kami bekerja seperti dulu lagi, sederhana tapi penuh cerita. Beras yang saya tumbuk ini sudah direndam semalaman. Ada dua macam beras, beras ketan dan beras biasa. Kalau semua dari ketan nanti kuenya terlalu lembek. Kalau semua dari beras biasa malah keras. Jadi harus dicampur biar pas. Kadang hidup juga begitu ya. Kalau terlalu keras orang menjauh, kalau terlalu lembek orang meremehkan. Ya harus seimbang. Saya menumbuk pelan-pelan. Begitu tepungnya terkumpul, ibu saya langsung mengayak. Setelah itu saya tunggu hasil ayakan, lalu tumbuk lagi. Begitu seterusnya sampai berasnya hampir habis. Kalau dilihat pekerjaan ini memang sederhana, tapi disinilah kita belajar tentang kesabaran. Tidak semua hal bisa cepat. Kadang yang indah justru lahir dari kerja yang diulang-ulang. Ibu saya mengayak tepung dengan cara lama, tanpa alat. Saya sengaja meminta begitu, karena saya ingin melihat gerakan itu. Gerakan tangan yang sabar dan penuh hafalan waktu. Setiap tepung jatuh halus, saya merasa seperti sedang melihat ibu menepis kenangan. Membedakan mana yang masih kuat diingatan, dan mana yang tinggal debu. Sekarang tepungnya dicampur dengan air gula merah. Gulanya sudah dimasak dulu. Ibu menuangnya sedikit demi sedikit. Katanya kalau dituang sekaligus nanti adonannya tidak rata. Kuenya harus manis sesuai selera saya. Dan benar rasa manisnya bukan cuma di gula, tapi dari cara beliau mencampurnya dengan sabar. Di kota, kita sering buru-buru. Semua mau cepat selesai. Tapi ibu saya tidak. Dia tahu kapan harus berhenti menuang, kapan harus mengaduk. Saya belajar rasa yang baik memang butuh waktu dan perhatian. Setelah itu adonan mulai dibentuk, ponakan saya ikut bantu. Melap meja tempat adonan diletakkan. Bentuknya ya mirip benda yang tidak ingin kamu temui. Tapi percayalah nanti rasanya luar biasa. Kadang hal yang tampak tidak menarik di awal, justru hasilnya paling enak. Ibu mulai menggoreng adonan. Pertama beliau tes dulu minyaknya panas atau belum. Disiram sedikit air. Kalau bunyi tandanya siap. Sekali goreng bisa 5 sampai 9 buah, tergantung ukuran wajan. Saya perhatikan, ibu tidak buru-buru. Beliau tahu dari warna, suara kapan kue itu matang. Saya pikir, itulah pengalaman. Mengenal sesuatu bukan dari teori tapi dari rasa. Akhirnya kuenya matang, warnanya coklat keemasan, aromanya luar biasa. Saya cicip satu, lalu satu lagi, lalu lagi, dan lagi. Sampai saya sadar kuenya di loyang tadi hampir habis. Tadinya mau nyicip sedikit, tapi jadinya seperti mukbang. Tapi tidak apa-apa, karena rasanya benar-benar mengingatkan masa kecil saya. Rasa yang tidak bisa diganti karena dibuat dengan tangan ibu sendiri. Itu dulu ya teman-teman, hari ini saya belajar satu hal. Hal sederhana seperti menumbuk beras dan membuat kue bisa mengingatkan kita bahwa cinta ibu tidak akan hilang. Hanya berubah bentuk, jadi rasa yang tidak pernah kita lupakan.